Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar buku tema 1, Hidup Rukun, subtema 1, Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini ya. Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Nah, anak-anak, di sini Udin suka membaca buku yang berjudul Bintang Lapangan. Pada pembelajaran 2 kita kemarin, kita sudah belajar bahwa bintang lapangan adalah kalimat atau kata ungkapan yang artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Misalnya contohnya seperti pada pembelajaran 2. Susi Susanti adalah bintang lapangan bulu tangkis, yang artinya Susi Susanti adalah pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan lagu Prama dan Sopan? Masih ingat tidak anak-anak lagu Prama dan Sopan? Nah, anak-anak, dalam lagu Prama dan Sopan terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Kira-kira artinya apa ya anak-anak? Ayo mari kita bahas sama-sama ya. Tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan berikut. Yang pertama, tinggi hati. Tinggi hati itu artinya bukan hatinya yang tinggi anak-anak, tapi artinya adalah sombong. Nah, contohnya, sejak Andi menjadi juara kelas, Andi berubah menjadi tinggi hati. Artinya itu, sejak Andi menjadi juara kelas, Andi berubah menjadi sombong. Nah, yang kedua, cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja, bukan artinya kakinya yang cepat lari terus tangannya yang ringan ya anak-anak. Nah, contohnya itu Mutiara, anak yang cepat kaki ringan tangan sehingga ia disukai teman-temannya. Artinya Mutiara anak yang rajin bekerja sehingga ia disukai teman-temannya. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, yang terjadi adalah pertengkaran anak-anak. Misalnya, si adik menyombongkan diri karena mendapat hadiah dari ibu. Nah, kakaknya bisa saja marah. Nah, kalian jangan sampai seperti itu ya anak-anak, karena itu adalah sifat yang tidak baik. Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi. Namun, Udin tidak sombong. Nah, anak-anak, ini bisa menjadi contoh buat kita semua, di mana Udin tidak menyombongkan diri sekalipun dia menjuarai lomba. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Nah, anak-anak, nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan. Kita bisa membacanya dengan 232. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh ini. Di sini ada kubus ratusan, ada kubus puluhan, dan ada kubus satuan. Kubus ratusannya ada 2, berarti jumlahnya 200. Kubus puluhannya ada 3, berarti jumlahnya 30. Kubus satuannya ada 2, berarti jumlahnya 2. Nah, jika kita hitung hasilnya menjadi 200 ditambah 30
ditambah 2 sama dengan 232. Jadi banyaknya kubus ada 232. Dibaca 232. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Di sini kubus ratusannya ada 3, berarti jumlahnya 300. Kubus puluhannya ada 4, berarti jumlahnya 40. Dan kubus satuannya ada 5, berarti jumlahnya 5. Jika kita hitung, maka jumlahnya adalah 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. Jadi banyaknya kubus ada sebanyak 345. Dibaca 345. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Di sini ada 4 kubus ratusan, berarti jumlahnya 400. Ada 7 kubus puluhan, berarti jumlahnya ada 70. Dan ada 6 kubus satuan, berarti jumlahnya 6. Jadi jika kita hitung, maka jumlahnya menjadi 400 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 476. Jadi banyaknya kubus adalah 476. Dibaca 476. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada kubus bilangan. Sekarang mari kita hitung jumlah kubusnya bersama-sama ya. Di sini ada 8 kubus ratusan, berarti jumlahnya ada 800. Ada 7 kubus ratusan, berarti jumlahnya 700. Ada 3 kubus puluhan, berarti jumlahnya ada 30. Ada 2 kubus puluhan, berarti jumlahnya ada 20. Ada 5 kubus satuan, berarti jumlahnya ada 5. Dan ada 3 kubus satuan, berarti jumlahnya ada 3. Setelah itu, kita harus membuat penjumlahan panjangnya anak-anak dari angka 725. Kita kelompokkan dulu. Ratusannya ada 700. Lalu puluhannya ada 20. Lalu ditambah lagi 5, baru kita pasangkan anak-anak. 700 kubusnya yang ini, 20 kubusnya yang ini. Lalu yang satuannya kubusnya yang ini. Nah, ini berarti menunjukkan bilangan 725. Nah, sekarang kita lanjut bilangan yang kedua. Ratusannya ada 800, lalu puluhannya ada 20, dan satuannya ada 5. Baru kita pasangkan anak-anak. 800 kubusnya yang ini, 20 kubusnya yang ini, lalu kubus satuannya yang ini. Nah, ini menunjukkan bilangan 825. Nah, sekarang bilangan yang ketiga. Ada bilangan 723. Ratusannya ada 700. Lalu puluhannya ada 20. Lalu ditambah lagi satuannya ada 3. Baru kita pasangkan. 700 kubusnya yang ini, 20 kubusnya yang ini, lalu yang satuannya kubusnya yang ini. Nah, ini berarti menunjukkan bilangan 723.
Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya anak-anak. Semangat!